serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD 2 Kemiren, alhamdulillah pada hari ini kita semua dipertemukan dalam acara aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di Sekolah Calon Guru Penggerak Angkatan 8. Lanjut, nggak usah perkenalan. Lanjut. Pada sesi ini nanti ada elaborasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif yang dikembangkan dari Pak Andri Nurjayani, SPD MS, Dia Samsiati Rajasa, MSc, Dr. Murti Ayu Wijayanti dari MPD. Dengan MPD titelnya. Lanjut. Untuk agenda yaitu pembukaan, capaian khusus, pemahaman konsep dan praktek budaya positif, pengalaman dan pembelajaran. Yang terakhir adalah refleksi. Capaian khusus yang dicapai pada siang hari ini, pada acara siang hari, yaitu menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Budaya positif kenapa penting? Karena dari budaya positif, dari kegiatan positif akan menjadi pembiasaan positif. Dari pembiasaan yang dilakukan anak-anak, pembiasaan baik anak-anak akan menjadi karakter. Jadi karakter itu terbentuk dari kegiatan ataupun budaya positif anak-anak setiap harinya. Jadi kegiatan positif itu akan berulang-ulang menjadi pembiasaan. Dari pembiasaan akan menempel menjadi karakter. Selanjutnya Pak Ade. Konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif terdiri dari perubahan paradigma belajar dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya Pak. Yang pertama tentang paradigma belajar. Jadi paradigma belajar yang awal mula kurikulum yang lama, mulai dari kurikulum lama kita praktekkan bersama-sama. Monggo Pak Dedi sama Pak Adi ke depan, monggo. Ayo Pak Dedi. Yang lainnya memperhatikan ya. Kita umpamakan hal yang terpenting dalam hidup kita adalah sebuah kertas. Kita pegangkan ke Pak Dedi. Pak Dedi dipegang nggak boleh sampai lepas. Pak Ade, bagaimana caranya supaya Pak Dedi bisa melepaskan kertas tersebut? Silakan. Boleh diapakan, dimiliki, tiket, mau diapakan? Silakan Pak Ade. Bagaimana caranya Pak Ade? Selamat pagi Pak. Monggo Pak Ade. Selamat pagi. Sudah bisa buka Pak Ade? Bisa. Dengan strategi ya? Iya. Betul. Berarti Pintar Pak. Sudah Bu. Sudah. Dari kegiatan tersebut mungkin ada yang bisa menyimpulkan sesungguhnya apa yang terbesit dari kegiatan tersebut. Monggo, kalau sih bisa. Suaranya keras, tidak harus dipecahkan dengan benda keras. Oke, bagus. Yang lain? Berarti intinya perlu strategi ya Pak Rasid. Iya. Jadi kita kertas tadi sama dengan sesuatu yang berharga untuk Anda, diletakkan di satu tangan dan digenggam. Buatlah sebuah kepalan teman Anda akan mencoba
mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberi benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi sama dengan kertas tersebut merupakan prinsip kita. Jadi kalau kita tidak terbuka, orang pun memasukkan apapun kita nggak bisa. Jadi semuanya itu berawal dari kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau kita sendiri sudah punya overmind yang bagus, punya budaya yang bagus, kita akan membiasakan diri meskipun dilihat atau tidak akan menggunakan budaya positif yang sudah menjadi keyakinan kita, yang menjadi prinsip kita, seperti itu. Jadi tidak perlu dikasih penghargaan, tidak perlu dikasih ancaman, tidak perlu dikasih tata tertib. Meskipun kita ditegur atau enggak, kita dilihat atau tidak, mungkin kita tetap menjadi orang yang disiplin, seperti itu. Lanjut Pak. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebagai seorang guru kita tidak bisa mengontrol murid kalau murid tersebut memang benar-benar tidak mau terbuka ke kita. Yang pertama itu. Hanya mungkin terlihatnya kita bisa mengontrol, tapi kalau lepas dari pengawasan kita tidak bisa. Mereka hanya terpaksa mengikuti kita, itu saja. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sesungguhnya kalau kita memarahi, membentak atau apa, itu bukan menguatkan karakter mereka, bukan untuk merubah mereka, tetapi makin memperburuk karakter mereka. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita nggak, meskipun kita paksa atau apa, tetapi kalau anak tersebut tidak terbuka atau tidak menerima kita, tidak akan bisa. Disiplin positif, makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi mulai dari kita sendiri, karena prinsip kita sendiri yang bisa mengontrol. Entah kita mau terbuka, tertutup, mau ke kanan, ke kiri, berawal dari kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Setiap siswa kita melakukan apapun, entah itu baik, buruk, mesti punya tujuan masing-masing. Nanti kita teori motivasi, ada yang untuk menghindari hukuman, biasanya anak-anak hanya nggak di pares, ngerjakan PR, seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan, biasanya penghargaan, biar mungkin ini yang menjadi yang menjadi reward ya. Biasanya kita ngasih reward, sesungguhnya reward itu kalau biasa kita kan untuk memotivasi siswa, tetapi ternyata dalam kurikulum yang terbaru bahwa reward itu juga ada sisi negatifnya. Untuk menghargai diri sendiri yang nantinya memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang selanjutnya yaitu model berpikir kolaborasi dan konservis menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti 5 posisi kontrol ini, seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Biasanya kita itu, ayo nanggagai sepatu ireng, ngadep dengan kelas. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Mungkin tujuan kita untuk kedisiplinan, tetapi sesungguhnya penghukum ini hanya menimbulkan rasa sakit, menimbulkan rasa benci, dan karakter anak-anak yang hanya takut saja. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Biasanya gini, ayo disiplin engko nggak disiplin bulina sing isin. Biasanya kita seperti itu, membuat anak merasa gagal, merasa bersalah tentang kesalahan mereka. Biasanya kita seperti itu, saya aja sering seperti itu. Selanjutnya yang 3 sebagai teman. Biasanya
biasanya guru seperti ini berperilaku di kelas sebagai teman. Mereka cenderung mengajak komunikasi, bertanya, ayo dilaksanakan tugasnya, ayo lah, lebih seperti itu, lebih seperti mengajak ke teman, lebih ke banyak komunikasi kalau teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau ini cenderung kepada mereka yang memberikan pemahaman, ayo dilaksanakan tugasnya, biar seperti itu. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer ini kita tanpa membuat mereka merasa ini salah. Manajer ini lebih ke menguatkan karakter mereka bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan bagaimana mereka belajar dari kesalahan tersebut sehingga mereka akan menguatkan karakter mereka menjadi anak yang mandiri dan berkarakter sesuai nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita belajar nanti segitiga restitusi. Lanjut Pak Adi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kita kupas satu-satu, mulai dari disiplin positif. Apakah makna disiplin sesungguhnya? Mungkin bisa ada yang bisa memberi gambaran. Sesungguhnya kita belajar dulu, mungkin SMP kita sering ya harus pakai sepatu hitam atau apa seragam harus dimasukkan. Kira-kira makna disiplin itu sebenarnya seperti apa? Penguatan. Disiplin berasal dari bahasa Latin discipline yang artinya yaitu belajar. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini, seperti itu. Lanjut Pak Adi. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Monggo dijawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Pak Didi, setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Setuju. Tidak. Karena hukuman tersebut hanya membuat anak-anak terpaksa saja untuk melaksanakan apa yang kita inginkan, bukan dari hati mereka. Jadi setelah mereka tidak ada peraturan, mereka akan berbuat seenaknya, tidak menempel menjadi sebuah karakter, seperti itu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, setuju atau tidak? Membersihkan halaman sekolah, membaca, mungkin anak disuruh biasanya kalau dulu menulis ini ya, saya tidak akan mengulangi ya, seperti itu. Ini lebih ke konsekuensi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini buah si malakama. Memang di satu sisi dapat membuat anak-anak termotivasi, tetapi di sisi lain ini akan menghubungkan hubungan tidak baik antar teman, seperti itu. Ada iri hati, belum nanti dijelaskan di kelas selanjutnya. Lanjut Pak Du. Motivasi perilaku manusia. Ini setiap kegiatan anak-anak yang mereka lakukan ada salah satu motivasinya. Mesti anak-anak melanggar tata tertib, mungkin tidak memakai sepatu, tidak memakai sepatu sesuai peraturan, mungkin mereka terlambat atau apa, mesti ada alasannya. Tidak mematuhi tata tertib atau apa. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satu motivasinya hanya itu, biar tidak dihukum. Ini yang lumrahnya ya anak-anak. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, hanya untuk mungkin dianggap disiplin, mungkin hanya dianggap baik, seperti itu. Hanya mungkin karena ada reward atau apa, ya
memori aja. Yang ketiga, ini yang harus kita munculkan kepada anak-anak, yaitu memang benar-benar ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu memang dari hati. Memang benar-benar mereka yakin bahwa apa yang saya lakukan ini memang benar sesuai dengan keyakinan saya. Ini yang perlu kita munculkan kepada anak-anak kita. Lanjut Pak Adi. Sudah, yang salahnya sudah ya. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi lanjut ya, ini lanjut latar belakang anak-anak melakukan suatu tindakan yang mungkin menurut kita salah atau melanggar tata tertib. Yang pertama, mungkin satu yaitu bertahan hidup, survive, mempertahankan diri. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin anak itu kurang kasih sayang dari rumah, mungkin mereka di sekolah untuk mencari perhatian kita. Itu mesti ada anak itu. Jadi jangan dianggap anak nakal itu hanya nakal saja. Di balik itu pasti ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi dari rumah. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kesenangan. Kesenangan ini rasa senang, rasa ini misalkan di sekolah dia malas mengerjakan atau apa, mungkin dia bisa jadi dia kurang senang dengan cara pembelajaran kita atau apa. Mungkin bisa ditanya, mungkin kamu kenapa kok diem saja atau sebagainya. Yang keempat, kebebasan. Biasanya anak pengen merasa bebas, bukan bebas harus berbuat apa saja, tetapi bebas mengekspresikan apa yang menjadi potensinya mereka. Misalkan dalam mengerjakan tugas, kita nggak bisa memaksa anak untuk ayo kerjakan sesuai dengan cara ini, tidak bisa. Apalagi matematika itu banyak cara. Jadi kita sesuaikan kepada anak, ayo yang kamu bisa caranya yang seperti apa, ayo. Jadi kita memang guru dituntut untuk mempunyai banyak strategi dalam belajar, untuk membuat mereka senang di kelas, untuk membuat mereka senang untuk mendengarkan pembelajaran kita, hadir di dalam kelas kita, nyaman di kelas kita, seperti itu. Yang kelima yaitu penguasaan. Biasanya cenderung mereka kepingin diakui bahwa mereka penguasaan, seperti itu. Iya, misalkan anak merasa di rumah tidak diakui, misalkan cenderung ya itu tadi hampir sama dengan kurang perhatian ya dari rumah. Jadi di sekolah merasa pengen ini loh aku sok jagoan, seperti itu. Biasanya anak seperti itu, cenderung di sekolah menjadi sok jagoan. Jadi karena mereka dari latar belakang seperti itu, karena mereka mungkin di rumah biasa dibentak atau dimarahi, atau mungkin ada kekerasan yang lain atau apa yang membuat mereka terbawa ke sekolah, seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada itu di anak-anak. Setiap anak melakukan sesuatu mesti ada latar belakang yang mendasari. Mesti ada kebutuhan dasar dari kelima ini yang belum mereka terpenuhi. Entah itu yang bertahan hidup. Bertahan hidup itu mulai bukan hanya bertahan hidup itu survive, mempertahankan diri dari pukulan temannya, tidak. Jadi mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, seperti itu. Mungkin dari rumah mereka belum sarapan atau belum mungkin merasa lapar, jadi suka ngerebut makanan teman atau seperti itu. Susu. Iya, itu. Lanjut Pak Adi. Tulislah kebutuhan dasar masing-masing dengan mengisi titik-titik di bawah ini. Saya merasa senang jika punya uang. Ini anak-anak, sebagai anak-anak. Saya merasa senang jika banyak teman. Saya merasa dicintai dan diterima ketika banyak teman. Saya merasa kebebasan saat
Tidak ada guru. Hah? Tidak ada guru. Saat tidak ada guru di kelas ya, bebas. Saya merasa hebat ketika Menguasai. ketika hebat merasa ketika apa? Menguasai. Nggak ada yang bisa lain. Oh. Lanjut, Pak Acu. Ini saya jelaskan satu persatu mengenai posisi kontrol seorang guru. Mulai dari tahapan yang paling bawah ini posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang suka menghukum ini. Biasanya ciri-cirinya yaitu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir meskipun katanya pelan tapi menyakitkan, itu masuk ke penghukum. Nah, biasanya katanya lebih lantang, keras, lebih itu ini masuk ke penghukum. Biasanya kata-katanya kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Biasanya itu contoh kata-katanya ya. Ya, kaitan dengan dunia yang berkualitas yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi nanti dampaknya anak-anak itu merasa benci, dendam. Biasanya mereka tersakiti. Nah, seperti itu. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Kata-katanya biasanya seharusnya jangan lakukan itu. Kamu membuat ibu kecewa. Nah, itu membuat anak merasa gagal, merasa bersalah, menyalahkan. Jadi meletakkan kesalahan itu kepada mereka. Seperti itu. Yang posisi kontrol sebagai teman membuat alasan untuk muridnya, membantu murid untuk memberikan alasan. Itu sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini sebagai teman. Ini memunculkan anak yang ketergantungan, tidak bisa mandiri. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, karena konsepnya itu tadi, reward. Yang terakhir yaitu manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lebih ke ini, kenapa kamu seperti itu? Kalau seperti itu salah apa tidak? Terus seharusnya kamu bagaimana? Mengembalikan kepada anak untuk menggali tindakan tersebut salah apa tidak? Terus kalau salah kamu sebenarnya seperti apa seharusnya? Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Selanjutnya Pak Adi. Pernyataan-pernyataan. Coba dari tadi. Yang posisi 5 kontrol tadi, teman, pembuat merasa bersalah, terus berarti belum apa? Teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Membuat masalah. Apa? Membuat masalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Iya. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat Salah. Iya. Coba buka slide-nya benar apa tidak Pak Ade? Masalahnya Satunya selesai. Yang sini ya. Iya. Jadi yang terakhir kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Jadi lebih ke ini menjadi sana kamu itu salah, pokoknya salah. Lebih itu penghukum. Jadi seperti itu. Kalau memantau dia itu ada timbal balik seperti itu. Lanjut Pak Ade. Dari kelima posisi kontrol, pada posisi manakah yang sering Bapak Ibu berada? Satu Dan mana? Satu.
1, 3. 1, 2, Ya, 3, kabeh. 4, 5, 2 lah. Satu, Ya, 2, 3, sama Bapak Ibu. Kalau saya perpaduan antara penghukum, teman, semua kayaknya pernah saya 2, lakukan. 3, 4, 5, 2 lah. Yang paling sering ya teman dengan penghukum saya. Lanjut. 5 itu lek tanggal-tanggal nom kuwi 5. Lanjut kita belajar ke restitusi ya. Restitusi mungkin Bapak Ibu baru dengar apa sih restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi lebih ke mencari jalan keluarnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Jadi dari suatu masalah itu mereka harus menggali kalau memang itu salah, bagaimana jalan keluarnya, lebih ke mencari solusi, seperti itu. Lanjut, Pak Adi. Ini yang tadi perbedaan adalah tentang penghukum, konsekuensi sama restitusi. Perbedaannya, kalau penghukum itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuen. Kalau penghukum lebih ke ini ya, kata-kata yang menyakitkan. Kalau konsekuen, ayo kita sudah ada kesepakatan, ayo konsekuensi ini piye. Kemarin sudah bilang kalau nggak ngerjakan PR berarti kamu harus keluar, itu konsekuen. Sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi memberikan pilihan ke anak, ayo kalau kamu salah, berarti kamu bagaimana, inginmu bagaimana, seperti itu, untuk memperbaiki kesalahannya. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Penghukum biasanya korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti. Nanti kita praktek bersama-sama. Selanjutnya yaitu perilaku pasif atau agresif meningkat. Jadi apa yang kita lakukan kepada anak secara tidak langsung itu akan membekas ke anak tersebut. Sehingga kalau sudah menjadi karakter yang biasa kita lihat seperti itu, maka anak didik kita akan menjadi seperti apa yang kita ajarkan, seperti itu. Kalau berulang kali itu, karena tindakan yang berulang-ulang itu akan menjadi pembiasaan. Kalau sudah pembiasaan, ini akan menjadi karakter. Ini yang susah kalau sudah menjadi karakter. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Biasanya tujuannya itu, ditakut-takuti biar didisiplin. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi dipantau terus. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi entah itu diawasi atau tidak, mereka tetap bertanggung jawab. Selanjutnya kalau penghukum berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Keluar dari sekolah sudah peraturan itu tidak akan dijalankan sama anak kita, karena mereka tujuannya disiplin itu hanya takut saja. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, masih bagus. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau mereka sudah tahu bahwa itu salah dan tahu jalan keluarnya, mereka dan dampak yang mereka dapatkan kalau berbuat seperti itu, insya Allah mereka tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi. Peraturannya adalah kamu harus. Jadi kata-kata kamu harus, seperti itu. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi seperti itu. Yang konsekuensi restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, lebih seperti itu. Penghukum, murid atau anak membenci peraturan.
konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya Pak Du. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka diajak untuk belajar dari kesalahan tersebut, tidak mengulangi kesalahan tersebut di lain hari. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara murid dan guru, bukan lagi menjadi pemberi rasa sakit, benci dan sebagainya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ayo, mana yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dari segitiga restitusi nanti ada salah satu cara untuk mencari latar belakang dari anak tersebut melakukan tindakan, latar belakangnya seperti apa. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan yang salah. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalkan berbeda dari teman yang lainnya rajin, yang satunya gak rajin, mungkin kita kembalikan supaya kumpul ke mereka yang rajin itu. Lanjut pada silakan dibedakan antara hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan berlomba lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BC yoga. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan. Kalau ini Hukuman. Coba Pak Din. konsekuensi. Konsekuensi karena sudah ada kesepakatan kalau terlambat lari. Lanjut. Nah, ini tindakan yang nantinya harus kita lakukan ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan. Disebut segitiga restitusi karena ada 3 tahapan di dalam tersebut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya dengan kata-kata setiap orang pasti pernah punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Berarti mereka membangun kepercayaan diri untuk bangkit kembali dari kesalahan tersebut. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Lebih dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita mengorek latar belakang dari menggali informasi dari siswa tersebut, latar belakang apa yang mendasari mereka melakukan kesalahan tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Lanjut, Pak Adin. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi lebih ke memantapkan mereka. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Jadi kita fokus bagaimana anak tersebut memperbaiki kesalahan tersebut, bukan fokus pada kesalahan mereka. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dari kata-kata ini mungkin bisa kita terapkan untuk hal pertama untuk penanganan murid-murid kita dalam menyelesaikan
Jadi manusia gagal yang sesungguhnya adalah mereka yang tidak mau memperbaiki atau belajar dari kesalahan tersebut. Seperti itu. Lanjut yang kedua. Tindakan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia, termasuk murid kita, itu mesti didasari oleh salah satu kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Misalkan kita bisa menggali informasi dengan cara kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti itu. Jadi lebih ke menggali informasi latar belakang apa yang mendasari anak tersebut melakukan suatu tindakan. Lanjut Pak Adi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi setelah kita tahu latar belakang dari anak tersebut melakukan kesalahan, selanjutnya adalah mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Misalkan kalau mereka tidak pakai sepatu dengan alasan gopo berangkat ke sekolah atau bangun kesiangan, besok lagi supaya kamu tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Nah, kita tanyakan seperti itu. Mungkin anak akan menjawab, ya seharusnya saya bangun lebih pagi Bu, atau tidur agak pagi, atau misalkan jadwalnya, ya, mungkin alasannya lihat barong ya kalau anak sini. Oh, saya tadi malam lihat barong Bu karena terlambat seperti itu. Kalau kamu besok pengen tidak terlambat, berarti harus bagaimana? Banyak berapa? Lihat barengnya subuh seperti itu, habis sholat subuh kan barengnya mungkinnya subuh seperti itu. Lanjut, ini yang menanyakan keyakinan. Selanjutnya, mari praktek segitiga restitusi. Satu orang berperan sebagai guru, satu orang berperan sebagai murid dengan kasus Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Yang seharusnya hitam, Sabrina pakai coklat. Karena bangun terlambat tadi, sudah terlambat pakai sepatu salah. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Monggo Bu Niken jadi Sabrina, Pak Dedi jadi gurunya. Bu Niken, monggo. Ada 3 tahapan tadi restitusi. Yang pertama, Pak Dedi duluan tadi yang segitiga tadi, segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi membentuk anak supaya mereka bukan anak yang gagal. Seperti itu. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi dari tindakan mereka yang mendasari mereka berbuat salah apa. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan, mencari solusi dari masalah tersebut, mencari solusinya sendiri. Moga unikan sama Pak Dedi. Oh iya. Aku aja yang jaga. Orang ini, aku pakai sandal.
contohnya kan bisa memakai warna coklat. Iya. Saya datanya terlambat. Terus sandal bisa. Buru-buru. Yang satunya coklat. Segitiga. Ini sudah. Ini. Yang satunya tadi. Ini. Nah, iya. Bisa pilih salah satu ini. Misalkan jenengan Pak Diri mampu, saya terlambat, berarti jenengan bagaimana untuk menstabilkan identitas? Tidak apa-apa, berbuat salah itu hal yang wajar. Oh, kan kamu udah diwadi. Besok saya ulangi lagi ya, Bu. Terus mana Pak? Ayo, mulai. Ini tenang. Iya, ayo mulai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Maaf Bu, saya datang terlambat. Dari mana? Bangun kesiangan Bu. Pak, Iya. tidak apa-apa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terima kasih Bu. Bisa diulangi ya. Terus lanjut yang kedua berarti Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Yang kedua? ibu juga pernah berbuat salah. validasi kebetulan. Hal yang mendasari dari menggali informasi latar belakang dari kenapa kok sampai terlambat dan memakai sepatu yang salah. Kenapa? Sabidul. Semalam aku diajak orang tua kondangan sampai jam 10. Jadi tidurnya kemalaman. Sudah, Pak Cil, lanjut yang ketiga, Pak. Yang ketiga? Lanjut. Berarti jenengan cari dikembalikan ke anak untuk mencari Solusinya. besok lagi bagaimana supaya tidak Kalau sudah seperti ini, bagaimana? itu salah atau benar? Kalau Seperti itu, datang terlambat, kalau sudah terlambat, pakai sepatunya juga warna coklat. benar atau salah? Sabidul benar apa salah? Salah Bu, saya ngopi salah Bu. Terus ketika kamu melakukan itu, kamu kira-kira kamu itu menjadi orang yang seperti apa menurut Sabidul? Ya yang salah Bu. Orangnya Salah, bersalah. apakah ini harus diteruskan atau besok mau dirubah? Dirubah Bu, Berubahnya bagaimana? datang lebih pagi. Kalau diajak kondangan sampai jam 12 malam bagaimana? Enggak mau Bu, tapi kalau saya sendirian takut di rumah. Gimana Bu solusinya? Ya kan di rumah, sekitar rumah kan mungkin ada budenya yang ekskul Ya Bu, siap Bu. Yes. gitu ya? Ya Bu. Betul ya? Ya, terima kasih Bu. Oke, nanti malu sama teman-teman Sabidul. Iya Bu. Maafkan ya teman-teman, sambil itu terlambat. Ya, ayo sekarang Sabidul nyanyi dulu. Rumah. Tepuk tangan semuanya. Saya turun lari-lari Bu. Jadi segitiga resistensi itu lebih ke mencari solusi, bukan fokus pada kesalahan anak-anak. Jadi memberikan penguatan karakter kepada anak-anak, kira-kira kalau berbuat seperti itu salah apa benar? Seperti itu. Terus kalau besok kalau kamu kepengen tidak terlambat, kamu harus bagaimana? Seperti itu. Nilai keyakinan apa yang kamu yakini? Misalkan saya harus jadi orang yang disiplin Bu, misalkan seperti itu. Lanjut Pak Adi. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi lebih begitu. Terus validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalkan seperti itu. Menanyakan keyakinan, lebih ke mencari solusi dan bagaimana anak-anak kita besok lagi bisa berubah lebih baik atau keluar dari masalah yang mereka lakukan. Lanjut Pak Du. Lanjut kita masuk ke keyakinan kelas. Oh yang ini dulu ya Pak? Oh ya
Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu ada kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini tujuan dari kurikulum Merdeka. Tujuannya yaitu membuat anak memiliki profil pelajar Pancasila yang terdiri dari yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, tanggung jawab, toleransi, saling menyayangi, dan semangat spirit. Lanjut. Yang sebelumnya tadi. Oh yang kelas. Keyakinan kelas. Lanjut ke pokok selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa perbedaan tata tertib dengan keyakinan kelas? Mungkin ada yang sudah pernah dapat diseminasi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Bisa menjabarkan? Kalau peraturan ya sekolah yang membuat Ya. keyakinan ya murid-murid sendiri. Jadi perbedaannya kalau peraturan atau tata tertib hanya searah, yaitu dari guru saja. Tetapi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan antara guru dengan murid. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, lebih seperti itu? Lanjut Pak Adi. Lanjut. Contoh dari kesepakatan kelas. Contoh dari kesepakatan kelas adalah tidak lagi menggunakan kata-kata yang memiliki konotasi yang negatif. Jadi harus memakai konotasi yang positif. Tidak boleh, jangan, itu tidak memakai seperti itu. Harus bermakna positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tata tertib. Tetapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan menjaga kebersihan kelas, itu kesepakatan kelas. Jadi perbedaannya kalau tata tertib memakai konotasi yang negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan ramai. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas, Buanglah sampah pada ya, tempatnya. memakai konotasi yang positif, menjaga kebersihan kelas. Lanjut tadi. Coba ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas ini nilai kebajikan apa yang bisa diambil? Kembalikan buku, tanggung jawab, kebersihan, kesehatan. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban. Ya, ketertiban, mengganggu orang lain. Disiplin bawahnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Ya, memunculkan karakter anak disiplin ya. Kalau dilarang mengganggu orang lain lebih ke keamanan. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti nilai kebajikannya apa? Kesempatan. Iya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Antri. Disiplin, tertib, antri ya. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Gunakan masker itu juga bisa tertib. Oh iya, tertib ya. Jangan berlari ke kelas atau koridor. Gini, kebisingan itu apa sih? Menjaga Kenyamanan. Kenyamanan. Apa Pak Ade? Dibuka yang satu. Iya. Gitu. Keamanan. Kelewat. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita mengajarkan anak untuk memiliki nilai kebajikan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir tepat waktu, menghormati orang lain, berkomitmen atau disiplin boleh. Dilarang melakukan kekerasan, lebih keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, berlatih sabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan anak. Itu nilai kebajikan yang dicapai. Selanjutnya Pak Adi. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Yang tabel T yang sebelah sini tampak seperti kalau kita
membuat keyakinan kelas itu ada tabel T, datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari. Ini contoh kesepakatan kelasnya ya, yang di sebelah sini. Jadi menyapa teman, tidak acuh kepada teman, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Bekerja tanpa seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Iya. Untuk tabel Y-nya, tabel Y itu terdengar tujuannya ada 3 Y, terdengar, berperilaku, terlihat. Ini indikasi kalau kita apakah sudah bekerja apa belum. Dari kesepakatan kelas itu sudah muncul ke anak apa belum. Itu kita bisa lihat dari tabel Y-nya. Tabel Y itu terdiri dari terdengar, mungkin yang biasa kita dengar seperti apa, itu berarti indikasi sudah berjalan. Dari perilaku anak, juga dari apa yang kita lihat. Kalau yang kita dengar misalkan satu orang berbicara, yuk saya bantu, berarti sudah terlihat apa? Yuk saya bantu, berarti saling tolong menolongnya, nilai kewajibannya itu yang sudah jalan. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Tolong menolong. Iya. Dari perilaku tersenyum ramah, berarti indikasinya apa? Menghormati. Iya, menghormati. Memberikan salam hormat, berjabat tangan. Menghormati. Iya. Memberikan ruang bekerja kepada teman. Menghormati orang lain. Iya. Kalau terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Ada temannya jatuh, dibantu, berarti dia sudah indikasi punya apa? Anak-anak kita, murid kita. Peduli. Iya. Lanjut, Fadil. Praktek dulu untuk kesepakatan kelas ya, biar kita bisa, mumpung ini tahun ajaran baru, nanti untuk guru kelas mempraktekkan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Sesungguhnya seperti apa yang sebenarnya dilakukan kita untuk membuat kesepakatan kelas di kelas kita. Jadi kesepakatan kelas itu berawal dari ide-ide anak yang muncul. Anak-anak, kalau kita ingin kelas kita lebih baik atau nyaman, kalian merasa nyaman di kelas, anak-anak bisa menuliskan apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas kita. Seperti itu, misalkan jangan bisa kasih kertas kepada anak-anak kita, misalkan setiap anak 3 atau sesuai kebutuhan, Bu saya 5 banyak, seperti itu. Jadi satu kertas itu digunakan untuk satu peraturan. Jadi nanti dari masing-masing anak bebas menuliskan apa yang mereka inginkan. Setelah itu mereka bisa menempel di papan tulis mereka. Guru menyortir sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada. Jadi dikelompokkan, yang sudah sama kelompokkan, berarti diambil inti-intinya saja. Jadi hanya diambil yang misalkan kalau 5 yang sama berarti cukup 1 saja, seperti itu. Monggo, cukup 3 ya, karena cuma praktek ya. Nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Gak boleh contoh-contohan. Ya negatif 1. Yang kayak salah masa depan. Tidak. Saya cuma gak boleh buang sampah sembarangan. Kembali Kan ngaji ben, kan gawa alat sholat, hukum, perjanjian yang lain main kadang. Itu konsekuensi. Tidak ikut ngaji, iki. Ya, Jadi murid maksudnya. Kan di kelas. Oh, coba gimana? Iki nolak, kalau itu pasti kabeh. Ini kan Gaya peraturan apa Iya. saya tutup. Paling baik iki. Ganti peraturan. Arek-arek ini kan lo
tidak. Kan Zaman jujuran PR kan ada rego. Dewe, gila kabeh. Sing kok iki sing. Kan jujuran. Kotane ngono. Yang jelek kan kata Iya. Nanti nih kelas nih. Yang kami kelas tidak boleh makan. Iya. Mbak Niken, Mbak apa kita? Tidak boleh ramai. Belum. Gopo. Jangan tahu. Bu Guru Sri dolanan HP Bu Guru. Lagi agak mau bisa kalau masih lihat yang bilang. Beda dengan kita dulu ya. Kalau kita dulu mungkin lebih ini di disiplin penghukum ya gurunya zaman dulu, tetapi berdampak baik ke kita. Ya. Saya kikin, Bu. Kalau sekarang tidak boleh Bu Guru. Dengan ini, karena dengan generasi yang baru, generasinya berbeda dengan perubahan zaman. Jadi pendidikan itu, iya perubahan zaman. Jadi pendidikan itu memang harus mengikuti zaman. Setiap tahun harus berubah. Dari apa itu yang sudah kita lihat ke anak-anak, baru dikelompokkan sesuai dengan itu ya, membuang sampah. Ini semua enggak apa-apa. Tapi Kalau mau yang Tidak mengerjakan PR, denda, tidak tiket tadi. anak-anak cewek lho. 2.000. buka-buka juga. 5.000 dek tak. 5.000 ya. PR dia, pokoknya PR nggak kayak Mbak. Jangan sejarah. Guru nggak ada isi sebenarnya. Iya, membuang sampah. Ya kan Bu Guru nih sing gawe kan. Sing mulai itu juga. Memakai sandal saat masih di lingkungan sekolah, tertib. Yang tidak membawa buku keluar kelas, waduh. Tidak boleh makan di dalam kelas, ya masuk ke sini. Tidak boleh rame, berarti saling menghormati. Tidak boleh ada makan saat pembelajaran. Harus bawa alat tulis sendiri. Tidak boleh Tidak meminjam. boleh memakai sandal saat masih di lingkungan sekolah. Anak ulang. Boleh ya dek. Tidak mengganggu teman dan terlambat. Tidak tiket, tapi masuk ke menjaga kebersihan. Tidak mengganggu teman. Tidak ramai di kelas. Teman sendiri tidak ramai di kelas. Tidak terlambat. Paling akeh kok. Jadi dari hal-hal yang diinginkan anak kita rumuskan, kita petakan menjadi tidak datang terlambat sama tidak boleh terlambat ke sekolah, sama peraturan itu. Berarti dari ini kita rumuskan ke konotasi yang positif. Tidak datang terlambat berarti tidak boleh ada kata tidak. Berarti Datang tepat waktu. ya, datang tepat waktu. Seperti itu. Masuk Tidak kelas, mengganggu, tepat. ya. Nilai kebajikan yang bisa diambil apa? Disiplin. Iya, Disiplin. disiplin. Jadi nanti kita ke anak kita jelaskan nilai kebajikan apa yang bisa diambil dari datang tepat waktu. Misalkan disiplin, tidak mengganggu teman. Kalau
Menghargai. Ya, menghargai, saling menghargai di dalam Menghargai kelas. guru. Tidak mengerjakan PR, denda 2.000. Tidak mengerjakan tugas, dihukum. Berarti? Tanggung jawab. Iya. Apa nih? Bertanggung jawab dalam setiap tugas di kelas. Misalkan bisa seperti itu. Terus selanjutnya membuang sampah di kelas denda 1.000, tidak piket denda 2.000, dilarang membuang sampah di dalam laci, tidak piket denda 2.000. Jadi konotasinya sama, berarti menjadi yang menjaga kebersihan di dalam kelas. Berarti nilai kebajikannya bisa diambil, bisa disiplin, tertib, kesehatan. Lanjut. Lalu diam saat jam pelajaran dilarang Arisan bisa betul. tidak ramai di dalam kelas, tidak boleh makan di kelas saat pelajaran, tidak boleh makan saat pelajaran, yang tidak boleh ramai, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh makan pada saat pelajaran. Berarti bisa menjadi kalimatnya bisa dirumuskan menjadi tidak boleh makan saat pelajaran, intinya seperti itu. Saat jam pelajaran. Menjaga ketertiban saat KBM atau kegiatan belajar mengajar, bisa seperti itu, atau saling menghargai dan menghormati pada saat KBM seperti itu. Jadi guru menghargai murid, murid pun harus menghargai guru seperti itu. Jadi setelah dirumuskan seperti ini baru nanti dipasang menjadi satu rumusan. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Dari kesepakatan tersebut yang sudah dibuat bersama, diharapkan mereka melaksanakan hasil kesepakatan tersebut menjadi keyakinan kelas. Lanjut, Pak Adi, refleksi. Jadi alhamdulillah kegiatan sudah selesai. Selanjutnya yaitu refleksi. Monggo dari keempat ini, siapakah yang bisa satu-satu? Siapakah yang bisa menjawab satu poin? Poin berapa? Pak Dedi poin berapa? Boleh acak, misalkan Pak Dedi maju itu saya mau yang nomor 4, boleh. Karena di dalam IKM itu murid diajarkan bebas untuk berekspresi sesuai dengan potensi yang mereka inginkan. Jadi dalam mengerjakan tugas pun mereka misalkan mengerjakan penjumlahan, mereka saya nggak pakai susun ke bawah, saya gambar langsung bunga-bunga, tetapi hasilnya sama, boleh, karena mereka mungkin cenderung saya suka gambar, mungkin lebih ke memudahkan anak dalam memahami suatu teori atau materi yang kita ajarkan seperti itu. Jadi memang guru dituntut untuk banyak strategi dalam belajar. Lanjut, Pak. Enggak Pak, ini sudah. Ayo, Pak Dedi mau yang poin berapa? Bu Ovi, mungkin poin berapa mulai kita? Ayo, guru dituntut untuk percaya diri. Sebelum muridnya percaya diri, berarti gurunya harus percaya diri dulu ke depan. Bu, saya Bu. Iya, monggo. Bu Niken, poin berapa yang mau disampaikan? Saya dengar kamu ayo. Nomor 1. Hal baru apa yang saya dapatkan? Menemukan paradigma saya. Oke. Jadi hal yang baru yang saya dapatkan untuk hari ini adalah bagaimana kita itu merubah kita guru yang notabene itu tanpa sadar mesti kita itu melakukan yang namanya hukuman, menjadi bagaimana kita itu bisa mencari solusi yang terbaik daripada memberikan hukuman itu apa. Jadi tadi ketika dapat restitusi ya, dan kita ternyata juga selain guru itu ada juga yang bisa menjadi manajer. Mungkin nanti kedepannya kita bisa belajar untuk
terutama saya sendiri pribadi yang notabene itu nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi, hukuman, merasa bersalah, pemantau, dan menuduh manajer nomor 5, ya ikut awis ya. Pokoknya yang nomor 1, 2, 3, dan 4 dan teman ya, teman dan penghukum merasa bersalah, teman, pemantau. Nah, itu sudah kita laksanakan sering, terutama saya ya. Saya sering melaksanakan yang itu, sering melakukan yang itu, terutama yang nomor 1, sore gitu banget. Nah, saya ingin belajar bagaimana untuk bisa menjadi guru yang manajerial. Jadi anak-anak bisa mengetahui kesalahannya di mana dan bagaimana mencari solusi itu dari diri mereka pribadi, bukan dari kita yang memaksakan dengan hukuman, dengan cara hukuman atau dengan cara menyampaikan, tapi mereka itu tahu salahnya dan saya harus bagaimana, itu pure dari dirinya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Monggo Pak Dadi. Sudah dibunyikan semua. Kayaknya yang saya sama kayak pendidikan, peran yang saya lakukan pengennya manajerial. Pengennya manajer semua ya. Peran yang pernah dilakukan yang menghukum sama aja. Kita ya, sama dengan murid kita. Setiap orang itu tidak yang sempurna. Kita hanya manusia biasa, wajar kalau kita melakukan kesalahan. Tetapi manusia gagal yang sesungguhnya adalah mereka yang tidak mau memperbaiki diri, sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Itu yang karakter yang sesungguhnya bahwa gagal seperti itu. Jadi ayo kita bangkit bersama-sama bagaimana kita menyiapkan anak-anak didik kita menjadi generasi emas, generasi yang nantinya menggantikan kita tahun-tahun mendatang, di saat kita mungkin sudah tidak ada di dunia ini, mereka yang menggantikan kita seperti itu. Jadi kita persiapkan dengan benar-benar. Semoga apa yang kita lakukan, karena guru itu mempunyai peranannya sangat penting bagi generasi yang tercipta di Indonesia ini, itu terletak pada guru. Jadi maju mundurnya suatu negara itu sesungguhnya terletak ke guru. Jadi karena anak-anak itu apalagi sekarang sudah full day, jadi hari mereka itu di sekolah. Kalau diisi budaya negatif, maka menjadi karakter yang negatif seperti itu. Karena sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang full day sampai dengan jam 4 sore, mereka datang sudah interaksi dengan orang tua itu sedikit lebih banyak di sekolah. Jadi sangat berperan sekali guru itu penting. Jadi itu kita ayo bareng-bareng bagaimana amanah yang sudah kita terima sebagai seorang guru kita jalankan dengan baik, kita harus mempunyai visi atau paradigma baru menjadi seorang yang guru yang bagaimana seperti itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu guru hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita pelajari siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Sedikit untuk dari saya, karena memang ilmu yang kita terima itu meskipun sedikit memang harus disampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk Bapak